Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riri Triagusta Putri, NIM 2214201098 dari kelas 2B Keperawatan, Universitas Perdeko Bukit Tinggi. Sekarang saya akan melakukan wawancara kepada kakak kita yang bekerja di RSJ HB Saanin Padang. Untuk kakak dipersilahkan memperkenalkan dirinya, Kak. Perkenalkan, saya Hasnatul Fikriah, biasa dipanggil Riri. Sekarang berdinas sebagai perawat di RSJ HB Saanin Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kakak mengenai pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang itu apa penjelasannya, Kak? Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang biasanya dilakukan terhadap pasien setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter. Gunanya untuk mengetahui riwayat penyakit si pasien ini secara spesifik. Untuk jenis-jenis pemeriksaannya tersebut apa saja ya, Kak? Untuk pemeriksaan penunjang itu biasanya ada cek darah, tes urin, BTA, USG, MRI, CT scan, dan lain-lain biasanya. Kalau untuk pemeriksaan darah itu gimana langkah-langkahnya, Kak? Untuk pemeriksaan darah itu ini kita sebagai perawat ya. Pengalaman kakak aja. Iya. Kalau sepengetahuan kakak itu kan sebelumnya yang si pasien ini kan dia sudah check up tuh sama dokter. Seluruh pemeriksaan penunjang ini adanya atau dilakukan atas permintaan dari dokter gitu. Jadi kita harus periksa dulu dengan dokter yang si pasien ini. Jadi setelah pasien ada surat permintaan untuk pemeriksaan penunjang dari dokter, kalau sekarang contohnya itu tes darah. Jadi setelah ada suratnya untuk tes darah, si perawat nanti mengantarkan si pasien ke bagian labor untuk cek darah. Misalnya kalau si pasien ini adalah pasien rawat jalan, mungkin si pasien yang bersangkutan bisa langsung pergi ke sana. Tapi kalau dia rawat inap, biasanya perawat sama keluarga, ada satu orang keluarga yang mendampingi. Jadi setelah sampai di sana nanti dimasukkanlah berkasnya ke bagian labor yang di bagian depan itu biasanya, dan setelah nanti dipanggil nama barulah si pasien melakukan pemeriksaan darah gitu. Untuk pemeriksaannya tuh dilakukan seperti apa ya, Kak? Pemeriksaan nanti kan setelah pasien ini terpanggil, dia masuk ke dalam ke bagian labor. Nanti yang biasanya sih kalau untuk di bagian labor ini ya, nanti kan bisa jadi itu petugasnya atau bisa jadi juga perawat yang bertugas di sana yang mengambil darah. Yang pertama yang kita lakukan ini sebagai tenaga medis, tentunya kita harus cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan, terus kita pakai handscoon, dan setelah itu baru kita minta tangan, boleh tangan sebelah kanan ataupun tangan sebelah kiri, dan biasanya kita mengambil darah di bagian sini, di intravena bagian siku bagian dalam. Lalu kita pasangkan torniket terlebih dahulu di tangan pasien, lalu kita bersihkan area yang akan kita ambil sampel darahnya dengan cairan alkohol. Setelah alkohol swab, setelah itu baru kita ambil darahnya itu sekitar 5 cc, jadi tidak boleh kurang, karena kalau kurang nanti pemeriksaan di labornya biasanya itu tidak bisa atau tidak mencukupi. Jadi setelah kita ambil, lalu kita masukkan ke botol. Nanti botolnya itu nanti ada warna merah, ada warna kuning, hijau, biru, dan sebagainya, nanti tergantung apa yang diminta oleh dokter dari hasil dari sampel darah tersebut, seperti itu. Selanjutnya, Kak, pemeriksaan urin itu gimana cara melakukannya, Kak? Baik, kalau pemeriksaan urin lebih kurang sama sebenarnya kalau untuk semua pemeriksaan penunjang, karena kan kita sebagai perawat ini kan biasa tugas kita itu sebenarnya hanya sebagai pendamping pasien sampai ke tempat melakukan pemeriksaan tersebut gitu kan. Jadi kalau yang pasiennya rawat inap, kita bisa meminta keluarga pasien untuk mengambilkan urin pasien tersebut, dimasukkan ke dalam botol, lalu botolnya nanti kita beri nama sama nomor MR. Begitu juga di semua pemeriksaan itu biasanya hasil yang sudah ada kita dapatkan, sampel yang sudah kita dapatkan itu diberi nama dan juga nomor MR si pasien agar tidak tertukar. Jadi kalau untuk pasien yang rawat jalan, biasanya itu pasiennya
datang ke labor, lalu diberi botol oleh petugas, lalu diambillah sampel urinnya. Diambil sampel urinnya lalu diletakkan kembali di tempat yang sudah disediakan oleh petugas labor. Dan kalau pengalaman kakak yang di RSJ itu kan, karena kalau RSJ kan pasiennya itu lebih ke gangguan gitu. Jadi biasanya kayak emang kita kalau dia mau tes urin ya kita sendiri kan, karena kalau diberikan botol ke dia nanti dia digunakan untuk hal lain, dipermainkan atau segala macam. Jadi memang kita yang mengambil, otomatis kita harus jaga-jaga ya, kita harus pakai cuci tangan, pakai handscoon dan perlengkapan lainnya untuk menjaga diri kita juga. Setelah itu baru kita masukkan, kita berikan hasil sampel itu ke petugas labor. Petugas labor lah nanti akan mengolah hasilnya. Untuk hasil pemeriksaannya itu biasanya keluarnya tuh kapan gitu Kak? Hasil pemeriksaan biasanya bisa keluar di hari yang sama atau di keesokan harinya. Kalau untuk cek BTA itu apa itu Kak? Oh ya, cek BTA itu sampel, kita melakukan pengambilan sampel dahak pasien. Biasanya untuk pasien yang ada indikasi TB. Jadi prosesnya hampir sama, tapi karena kita tetap menggunakan cuci tangan, pakai handscoon, dan jangan lupa pakai masker karena ini pasien TB ya, bisa menular melalui udara. Jadi kita kasih botol juga ke pasien, lalu minta pasien untuk memasukkan dahaknya ke sana. Setelah itu kita beri nama dan juga nomor MR, dan setelah itu kita antarlah hasil sampelnya itu ke bagian labor. Kalau ronsen itu dilakukan gimana tuh? Oh iya, satu lagi ada ronsen. Kalau ronsen ini kan biasanya juga dilakukan oleh petugas ronsennya di bagian radiologi. Itu biasanya memang si pasien yang datang ke bagian radiologi atau kalau dia rawat inap, memang kita yang mendampingi kan. Nanti di bagian administrasi di bagian depan itu si pasien ada diminta untuk tanda tangan perjanjian, ya semacam perjanjian itu lah nanti terkait pemeriksaan tersebut. Nanti tanda tangan terlebih dahulu, nanti setelah menunggu dipanggil ke ruangan untuk pemeriksaan. Setelah dipanggil ke ruangan, kita sebagai perawat kita dampingi pasien masuk ke dalam. Nanti kan kalau bagian ronsen biasanya kan apakah itu ronsen toraks, nanti kita ada minta buka pakaian, kita mengarahkan untuk seperti itu, dan lalu nanti dilakukan tindakannya oleh si petugas di bagian radiologinya, seperti itu. Dan biasanya di bagian radiologi ini tidak hanya ronsen, itu juga ada pemeriksaan MRI, CT scan, juga ada USG biasanya. Dan untuk CT scan, kalau CT scan itu kan di scan ya seluruh tubuh. Itu kan MRI sama CT scan itu pada dasarnya itu hampir sama. Untuk prosedurnya juga hampir sama kalau di bagian radiologi. Dan untuk USG biasanya kan, kalau USG yang didengar biasanya USG yang terlintas di pikiran itu apa? Untuk kandungan. Ya, USG itu nggak hanya untuk kandungan sebenarnya. USG, kakak dulu pernah mendampingi pasien yang terkena tumornya itu tumor tiroid di leher. Itu juga ternyata juga di USG. USG-nya juga di bagian dulu waktu kakak praktek di M Jamil, juga kak menemani pasiennya sampai ke itu bagian radiologi. Jadi benjolan di leher ini juga di USG seperti itu. Jadi nggak hanya kandungan yang di USG ya? Iya, nggak hanya kandungan. Baik Kak, dirasa sudah cukup penjelasan dari kakak yang sudah bisa dipahami Kak untuk ini yang bagi pemula ini baru ya Kak ya. Terima kasih atas waktunya Kak. Ya, sama-sama Dini, sukses ya. Nah, makasih Kak. Kakak juga semangat kerjanya ya Kak. Baiklah, sekian wawancara kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari wawancara saya adalah pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan yang biasanya dilakukan terhadap pasien setelah dilakukannya pemeriksaan fisik oleh dokter, yang gunanya untuk mengetahui riwayat penyakit pasien secara lebih spesifik. Jenis-jenis pemeriksaan penunjang ini antara lain yang pertama ada cek urin,
cek darah, BTA, ronsen, USG, dan lain-lain. Yang pertama ada cek darah. Dilakukan dengan cara mencuci tangan, kemudian memasang handscoon, dan selanjutnya memasang turniket di atas intravena pasien dengan jarak 10 cm dari area penusukan. Kemudian mengambil darah pasien sekitar 5 cc, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Dan kemudian tabung tersebut diberi nama dan nomor MR pasien. Setelah itu tabung tersebut diantarkan ke petugas labor untuk dicek apakah darah tersebut mengandung penyakit apa. Selanjutnya ada cek urin. Dilakukan dengan cara perawat meminta pasien untuk mengambil sebagian urinnya yang dimasukkan ke dalam botol. Kemudian di botol tersebut diberi nama dan nomor MR pasien. Botol tersebut akan diantar ke petugas labor untuk dicek kandungan urin tersebut. Dan ada juga yang pasien sendiri melakukan tanpa adanya bantuan perawat. Selanjutnya ada cek BTA. Cek BTA ini sama juga dengan cek dahak dengan cara mengambil sampel dahak pasien dan memasukkannya ke dalam botol, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas labor. Selanjutnya ada ronsen. Biasanya perawat membantu pasien untuk menandatangani surat-surat persetujuan sebelum melakukan tindakan ronsen. Biasanya ronsen tersebut dilakukan di ruang radiologi dan yang melakukannya adalah petugas radiologi. Sedangkan USG biasanya dilakukan untuk memeriksakan bagian tertentu untuk mengetahui penyakit pasien tersebut. USG ini tidak hanya dilakukan untuk memeriksakan kandungan, juga dilakukan untuk memeriksakan seperti tumor atau kanker. Setelah melakukan pemeriksaan, kita sebagai perawat meminta pasien untuk menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Biasanya hasil itu bisa keluar dalam hari tersebut atau keesokan harinya. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.